Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Julian Marjani. Saya dari kelas 1C S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan kecemasan atau ansietas untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah pendidikan dalam promosi kesehatan. Berikut cuplikan video materi tentang gangguan kecemasan atau ansietas. Apa yang dimaksud dengan gangguan kecemasan atau ansietas? Ansietas adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan gejala somatik, vegetatif, dan kognitif sebagai respon terhadap tidak adanya rasa aman atau ketidakmampuan dalam mengatasi suatu masalah. Ansietas dapat dialami siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial maupun ekonomi. Apa saja sih ciri-ciri dan gejala ansietas? Pertama, ada fobia, yaitu perasaan takut berlebihan terhadap objek, situasi, atau aktivitas tertentu. Kedua, gangguan panik, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan timbulnya rasa takut atau perasaan diteror yang berulang dan tidak terduga. Yang ketiga, gangguan kecemasan sosial, yaitu ketakutan akan situasi sosial dan interaksi dengan orang lain sehingga mengarah pada pemikiran negatif, malu, dan rendah diri. Yang keempat, gangguan obsesif atau kompulsif, suatu kondisi yang ditandai dengan tindakan mengulang-ulang suatu yang sama sebagai perwujudan dan ketidakpuasan atau takut membuat kesalahan. Selanjutnya, gangguan kecemasan pemisahan, yaitu takut berada jauh dari rumah atau orang yang dicintai. Selanjutnya, hipokondriasis, yaitu kecemasan atau ketakutan berlebihan yang membuat penderitanya merasa menderita penyakit serius sekalipun dari hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif. Selanjutnya, gangguan stres pasca trauma, yaitu gangguan kecemasan yang dipicu oleh peristiwa tragis di masa lalu. Berikut adalah gejala-gejala umum dari beberapa jenis ansietas tersebut, meliputi gejala somatik berupa jantung berdebar, mual, pusing, nyeri fisik pada bagian tubuh tertentu seperti nyeri dada, nyeri otot, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, gejala vegetatif berupa gangguan tidur, pola makan, dan aktivitas seksual. Selanjutnya, gejala kognitif berupa kesulitan berkonsentrasi, tidak bisa tenang, dan mudah lupa. Apa sih penyebab ansietas? Sampai saat ini, para ahli belum dapat mengetahui secara persis penyebab dari timbulnya ansietas. Meski begitu, seperti banyak kondisi kesehatan mental lainnya, ansietas dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik dan lingkungan, sehingga fungsi sirkuit otak yang mengatur rasa takut dan emosi lainnya menjadi terganggu. Siapa yang lebih beresiko terjangkit ansietas? Dari beberapa studi terungkap bahwa wanita memiliki resiko 2 kali lebih besar mengalami ansietas dibandingkan pria, terutama yang berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, seseorang yang memiliki kepribadian tertutup, memiliki trauma masa silam, dan riwayat keluarga dengan ansietas juga berpotensi besar mengalami ansietas. Terakhir, bagaimana memastikan diagnosis ansietas? Diagnosis ansietas tahap awal dilakukan melalui anamnesis atau wawancara medis yang meliputi berbagai gejala dan riwayat kesehatan pasien. Selain itu, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik guna memastikan ada tidaknya penyakit medis yang diderita pasien sebagai pemicu terjadinya ansietas. Tidak ada tes laboratorium yang secara khusus dapat mendiagnosis ansietas. Oleh karena itu, apabila dokter tidak menemukan alasan medis yang melatar belakangi terjadinya ansietas, maka dokter akan merujuk pasien ke psikiater, psikolog, atau petugas kesehatan mental lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan serta kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.